Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin. Kita masih pada penjelasan tentang kitabul ilmi. Dan ini penjelasan tentang awarid. Seperti sudah saya katakan bahwa awarid itu lawan daripada lawazim. Awarid itu adalah sesuatu yang datangnya secara tiba-tiba, artinya tidak secara kontinu. Jadi kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Ketika awarid itu datang kepada seorang hamba, sifat awarid itu kalau datang kepada hamba, maka dari awarid-awarid itu akan melahirkan, pertama adalah al-fi'lu wat tarku wal i'tiqad, akan melahirkan yaitu satu perbuatan, akan memerintahkan terhadap perbuatan atau beramal. Dan yang kedua akan melahirkan atau akan memerintahkan untuk meninggalkan. Jadi awarid itu seperti itu, akan melahirkan hukum taklif, ya begitu, akan melahirkan hukum taklifi sebagai seorang hamba Allah. Baik dalam hukum itu sifatnya al-fi'lu maupun at-tarku. Nah, dalam kajian tentang al-fi'lu, ya, itu sudah dijelaskan di dalam YouTube sebelumnya. Dan ini saya lanjutkan tentang at-tarku, awarid yang kemudian menimbulkan yaitu satu perbuatan untuk meninggal. Wa ammat turuku, adapun meninggalkan yang disebabkan oleh adanya awarid, sesuatu yang datang tiba-tiba pada diri seorang hamba Allah. Wajibu, maka wajib apa ta'allumu ilmi dzalika, belajar ilmu itu. Ilmu itu kembali kepada turuk. Jadi ketika awarid, ya, jadi awarid itu ada yang menyebabkan, mengakibatkan al-fi'lah, dan awarid ada yang menyebabkan tarka. Jadi ada yang menyebabkan untuk melakukan perbuatan, dan ada yang dengan adanya awarid, datangnya awarid itu akan akan melahirkan perintah untuk meninggal. Maka itu ketika wa ammat turuku, maka adapun meninggalkan, maka wajib ta'allumi, fayajibu, maka wajib apa ta'allumu ilmi dzalika, belajar ilmunya turuk, ya, ilmu perkara-perkara yang perlu ditinggalkan. Bihasbima, ini ya tajaddad, bihasbima sesuai dengan keadaan, sesuai dengan keadaan yang baru, ya, sesuai dengan keadaan. Bihasbima, sesuai dengan sesuatu ya tajaddadu yang baru, minal hali, dari keadaan. Jadi sesuai dengan keadaan yang baru. Jadi yang baru, yang berupa awarid, sesuatu yang datang pada seorang hamba, seorang muslim, itu apa? Sesuatu yang baru. Kondisi barunya itu apa? Apakah dia tiba-tiba dia buta? Apakah tiba-tiba dia itu bisu? Atau tiba-tiba dia itu dalam keadaan tuli? Kalau dalam perintah, ya, dalam hal untuk melakukan karena ada awarid, jadi itu seperti saya contohkan di depan bahwa ketika awarid yang datang itu berupa mimpi basah, sebagai tanda awal
seseorang itu, bahwa tanda seseorang itu dikenai beban taklifi, maka dengan sendirinya seseorang itu dengan adanya awarid itu dia dibebani hukum wajib untuk melakukan perintah di awal itu. Nah, melakukan perintah apa? Jadi seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, sholat, puasa, kan begitu. Begitu juga, andaikan awarid itu yang datang itu kepada seseorang, seperti misal kepada seorang perempuan, yang berupa apa itu? Awaridnya itu adalah haid. Maka yang biasanya dia melakukan sholat, membaca Al-Quran, puasa, itu wajib untuk ditinggalkan karena adanya awarid berupa haid itu tadi. Maka itu perlu untuk mengetahui fayajibu ta'allum wa ilmi dzalika. Wajib belajar ilmunya yang termasuk ditinggalkan. Bihasbi ma yatajaddadu minal hali, sesuai ya menurut keadaan yatajaddadu yang baru minal hali dari keadaan. Apa yang menjadikan sesuatu datang kepada seseorang itu ya hal baru itu apa? Nah, hal baru itu wadzalika adapun mayatajaddadu minal hal itu yakhtalifu, sesuatu yang baru datang pada seseorang itu berbeda-beda, yakhtalifu namanya. Bihalis sahsi, sesuai dengan keadaan seseorang. Karena itu layajibu, karena itu tidak wajib alal abkami, atas orang yang abkam, orang yang bisu, tidak wajib apa ta'allumu ma, belajar sesuatu yahrumu yang haram, ya apa ma minal kalami, dari berbicara. Jadi tergantung ya, yang datang itu jelas berbeda-beda kepada diri seseorang. Ada orang yang datang adalah apa itu mayatajaddadu minal hal, itu adalah satu misal bisu. Kalau orang itu bisu maka haram belajar apa? Belajar ilmu bicara yang bicaranya nanti mengandung unsur haram. Bicara porno, bicara ghibah, ngerasani, itu jelas tidak boleh. Sekalipun bahwa yang namanya orang bisu itu wajib belajar apa? Belajar untuk bicara. Kalau kemudian ada orang bisu hanya bisanya ngomong itu hal-hal yang haram, maka tidak wajib orang bisu itu belajar ngomong. Jadi begitu juga tidak wajib, artinya ya harus meninggalkan ketika yang namanya awarid akma itu datang. Apa yang tidak boleh adalah ta'allumu ma yahrumu minan nadhari, belajar sesuatu yang haram, ya minan nadhari, dari melihat. Sesuatu yang haram dilihat itu tidak perlu dipelajari, ya tidak perlu dipelajari bagi orang yang akma, bagi orang yang buta. Wala alal badawi, begitu juga tidak wajib alal badawi, atas orang desit, orang dusun. Apa ta'allumu ma, belajar sesuatu yahrumu yang haram apa ma, yahrumu yang haram apa al-julusu, duduk di dalam al minal masakini, dari beberapa tempat. Begitu juga orang desa itu nggak wajib belajar sesuatu yang mana tempat-tempat itu diharamkan untuk ditempati. Satu misal belajar tentang ilmu kafe, ilmu bar, ya diskotik, gitu. Untuk mengetahui itu tidak penting, tidak perlu itu, ya tidak perlu. Kalau saya ibaratkan, saya ilustrasikan lagi, kalau di sebuah tempat itu tidak ada mobil, tidak ada sepeda motor, yang ada itu cuma sepeda engkal, ya, maka tidak perlu, tidak wajib orang itu belajar ilmunya apa? Ilmunya sepeda motor, mobil, tidak perlu, tidak wajib itu. Boleh ditinggalkan, ya. Baru kemudian kalau memang ada yang namanya yang namanya mobil, ya, sepeda motor, maka ketika ada mobil dan ada
budaya mobil, budaya sepeda motor masuk di sebuah desa yang sangat terpencil, maka hukumnya menjadi wajib ketika awarid wajib. Nah, ketika tidak ada sepeda motor, nggak ada TV, nggak ada mobil, maka nggak wajib orang itu belajar ilmunya mobil, ilmunya sepeda motor, ilmunya TV. Maka itu bagi orang-orang yang ada di desa itu ta'allum ma yahrumul julusu fihi minal masakin. Ya, maka tidak wajib bagi orang desa itu ta'allum belajar sesuatu yang haram apa al-julusu duduk fi di dalam minal masakin dari tempat-tempat. Dari tempat ini, tempat haram, tempat ini, bar itu, maka tidak perlu belajar itu, nggak perlu. Fadzalika maka itulah aidon juga wajib ya. Hal seperti itu wajib bihasbima sesuai dengan sesuatu yang tadihi yang dikehendaki apa al-hal oleh keadaan. Artinya bahwa bihasbima yaktadil hal itu artinya bahwa itu semua menurut apa yang dikehendaki oleh keadaan. Jadi muktadul hal sesuai dengan kondisi dan keadaannya. Kewajiban itu artinya bahwa kewajiban seseorang baik melakukan atau meninggalkan itu disesuaikan dengan keadaannya, disesuaikan dengan kondisi keadaan. Fama semaka adapun sesuatu yu'lamu yang sudah diketahui, maka perlu diketahui annahu sesungguhnya manusia itu yang faku lepas ya tiap paman anhu dari sesuatu layajibu yang tidak wajib apa ta'allumuhu yaitu mempelajarinya. Ya. Jadi segala sesuatu diketahui bahwa sesuatu yang lepas, yang tidak terikat dengan dia, yang tidak ada pada dia, maka tidak wajib untuk dipelajari. Kalau selama awaridnya itu tidak datang, maka tidak perlu belajar belajar sesuatu yang masih belum datang. Seperti halnya orang ya selama masih belum diberikan kemampuan untuk haji, ya diberikan kesempatan untuk haji, maka tidak perlu belajar tentang ilmunya haji. Kalau hanya secara hukum haji itu wajib, itu tahu bahwa haji itu hukumnya adalah wajib. Tapi untuk belajar manasik itu enggak wajib. Ya, enggak wajib. Sebab itu fama yu'lamu annahu yanfaku anhu la yajibu ta'allum. Fama maka apapun yu'lamu yang sudah diketahui annahu sunya orang itu yanfaku lepas anhu dari maka la yajibu ta'allum. Jadi segala sesuatu yang tidak terikat, yang tidak ada pada diri seseorang itu belum ada awarid, maka tidak wajib untuk mempelajarinya. Wama dan sesuatu, wa adapun ma itu malabis, yaitu bukan pakaian. Malabis itu sesuatu yang masih bersifat absurd. Absurd itu masih samar. Lau bagaimana yajibu maka wajib apa tanbih mengingatkan akan orang alaihi atas ma. Sesuatu yang masih absurd padanya juga wajib. Masih belum jelas, maka wajib untuk diperingatkan, diingatkan. Satu misal tentang haji, satu misal manasiknya tidak perlu, tapi hukumnya haji itu harus diberikan tahu bahwa haji itu hukumnya wajib. Begitu juga sekalipun masih belum datangnya hukum taklifi karena belum balik, maka dia juga wajib untuk diingatkan bahwa nanti sholat itu wajib. Ya. Alaihi atas kama sebagaimana laukana andaikan ada seseorang indal islami ketika ada di dalam Islam labisan memakai lil hariri yaitu pakai sutra au jalisan atau ada seseorang itu bil ghazabi ada di dalam atau memakai sesuatu yang diwosop au nadhiran atau melihat ila ghairi di mahromin kepada orang yang bukan mahramnya. Jadi akhirnya tahu ya, sekalipun dia masih belum ditaklif, dibebani tentang hukum, tapi
bahwa yang namanya mengingatkan itu penting. Bahwa yang namanya orang nanti kalau sudah dibebani hukum di dalam Islam bahwa memakai labisanil harir, ya, mengerti pakaian sutra, duduk atau memakai jalisan itu duduk fil ghosobi di dalam tempat yang ghosob atau nadhiron atau melihat ila dzawairu mahromin, wajib maka wajib apa ta'rifu mengetahuinya. Bidzalika dengan hal yang haram itu tadi, ya. Wa ma laisa mulabisan la basa yulabisu mulabasan la fa'ala yufailu mufa'alan wa ma laisa mulabasan lahu wa ma dan sesuatu laisa yang tiada pama itu mulabisan absurd. Kalau ada sesuatu yang tidak absurd artinya sudah jelas lahu baginya. Walakinnahu akan tetapi seseorang itu apa bisa jadi ta'arudi, itu bisa jadi ta'arudi yaitu akan datang. Dan ada sesuatu yang tidak absurd tapi jelas, dan akan tetapi sesuatu yang sesuatu yang jelas itu akan datang, bisa jadi ta'arudi lahu bagi alal korbi atas waktunya. Kalau akli seperti makan, wasyarbi dan atau wasyurbi dan minum, wajibu maka wajib apa ta'limuhu allama yu'allimu ta'lim, yaitu mengajarkannya. Hatta sehingga idza kana apabila ada itu fi baladin di dalam negara yata'ato yang dilakukan di dalam balad syarbun syurbun yaitu minum syurbul khamri yaitu minum khamar wa aklu lahmil khinziri dan makan daging celeng, wajibu maka wajib taklimuhu, ya, maka wajib ta'limuhu mengajarkan kepada seseorang zalika akan haramnya khamr, haramnya makan daripada daging celeng tadi. Wa tanbihu dan mengingatkan akan orang alaihi atas alladhi. Wa ma dan sesuatu wajib ta'limuhu, wa ma dan sesuatu wajib yang wajib ta'limuhu mengajarkan akan ma wajib maka wajib alaihi atas orang ta'limuhu mengajarkannya. Ini kesimpulannya, konsepnya, ya. Jadi kata kuncinya itu bahwa sesuatu yang wajib mengajarkannya, atau sesuatu yang wajib diajarkannya, maka wajib untuk dipelajari. Maka wajib untuk dipelajari. Wa amal i'tiqadu, ini wa amal i'tiqadatu, maka adapun keyakinan-keyakinan ketika awarid sesuatu yang datang itu, sesuatu yang tiba-tiba datang, ya, tidak lawazim, awarid namanya. Itu nanti akan menimbulkan, akan melahirkan i'tiqad, keyakinan-keyakinan. Harus kemudian kita datangkan keyakinan-keyakinan. Wa amalul qulubi dan amalia-amalia hati. I'tiqad dan amalia hati fayajibu maka wajib ilmuha mengetahui yang namanya pengertian i'tiqad dan amalul qulub itu apa. Bihasbil khawatiri, sesuai dengan khawatirnya. Khawatir itu Khawatir itu adalah jamak daripada khatirun yang mempunyai makna ismun lima yataharrak fil qalbi. Nama terhadap sesuatu, ismun sebuah penamaan terhadap sesuatu yang bisa menggerakkan hati. Jadi hatinya itu bergerak, hatinya berjalan, hatinya itu tidak tenang gitu. Kalau i'tiqad itu yang yakin, sudah kuat. Bicara masalah khawatir itu, maka itu wajib orang mengetahui tentang i'tiqad, keyakinan-keyakinan itu bagaimana biar mantap.
Orang itu juga harus ketika hadir i'tiqad dan amal qalbi, maka wajib untuk mengetahui ilmunya i'tiqad, ilmunya hati. Kenapa wajib tadi? Bihasbil khawatir, sesuai dengan khawatir. Khawatir itu ya katakanlah adanya sesuatu yang bisa menggerakkan hati. Sesuatu yang menggerakkan hati itu berarti hatinya itu bingung. Mungkin dipengaruhi oleh pandangan atau dipengaruhi oleh pemahamannya seseorang. Munculnya khawatir. Fa'in khotora, maka jika terjadi kerentak, lau bagi seorang apa syakun, keraguan, fil ma'ani terhadap makna-makna, pengertian-pengertian atau pemahaman-pemahaman. Kalau terjadi keraguan tentang makna-makna, allati tadullu alaiha, allati yang tadullu menunjukkan alaiha atas ma'ani apa kalimat syahadati, yaitu 2 kalimat syahadat. Kalau terjadi keraguan di dalam memahami makna kalimat syahadat, wajib maka wajib alaihi atas man apa ta'alluma, belajar sesuatu ya tawassulu yang bisa mengantarkan bi dengan ma ila izalati syakki, untuk menghilangkan syak. Ini yang dimaksudkan. Orang itu harus dia jadi awarid itu nanti akan menghadirkan i'tiqad ketika hati kita mengalami perubahan, hati kita mengalami keraguan-keraguan. Maka i'tiqad wajib untuk kita pelajari, untuk kita ketahui. Bagaimana yang namanya syahadah itu biar mantap memahami tentang syahadah. Maka harus belajar, wajib hukumnya belajar sesuatu yang bisa mengantarkan untuk menghilangkan syak tentang pemaknaan terhadap syahadah. Jangan dibiarkan. Fa'ilam yakhtur, maka sudah tidak ada. Fa'ilam yakhtur, maka jika tidak terjadi kerentak, lahu bagi seseorang, zalika akan syak. Ya. Wa mata, dan mati qabla ayat agida, mati sebelum meyakini anna kalamallahi, ya, bahwasanya sebelum meyakini bahwa kalam Allah itu qadimun qadim, wa annahu, sesungguhnya Allah itu mar'iyun, bisa dilihat, wa annahu, dan sesungguhnya Allah itu laisa mahallanil hawadis, laisa tiada siapa Allah itu mahalan bertempat til hawadis, terhadap perkara-perkara yang baru, ila wairi dzalika, dan lain sebagainya itu, mimma sebagaimana dzikra yang telah disebutkan fil mu'taqidati di dalam perkara-perkara yang perlu diiktikati. Faqad mata, maka sungguh mati seseorang itu alal islami, secara Islam ijma'an, menurut ijma'. Artinya begini, kalau memang tidak terjadi keraguan, ya, dan mati sebelum meyakini, belum mengiktikadi, tapi tidak terjadi keraguan. Jika tidak terjadi gejolak hati yang melahirkan keraguan terhadap terhadap Allah, dan mati sebelum meyakini, belum beriktikad bahwa kalamullah itu qadim, bahwa Allah itu bisa dilihat nanti di surga, bahwa Allah itu tidak bertempat di tempat yang baru, dan lain sebagainya, sebagaimana dzikra yang akan disebutkan fil mu'taqidati di dalam kitab, nanti ada di dalam bab tentang perkara-perkara yang perlu diyakini. Maka kalau itu terjadi, ternyata lebih dulu mati tapi tidak terjadi gejolak keraguan di dalam hati, sekalipun belum mengiktikadkan, maka faqad mata, maka sungguh mati seseorang alal islami ijma'an, mati secara Islam ijma'an, secara ijma'. Walakin, akan tetapi, hadil khawatir, adapun khawatir, kerentak-kerentak yang menimbul keraguan, al mujibatu, yang mewajibkan, lil i'tiqadi, untuk diitikadi, dimantapkan. Ba'dua sebagian dari i'tiqad. Ba'dua ada itu, ba'dua sebagian daripada munculnya khawatir itu, yahturu, muncul khawatir, muncul gejolak hati itu bitobi, karena adanya tabiat.
Keraguan orang memunculkan keraguan itu karena adanya kebiasaan-kebiasaan. Wabadua, dan itu sebagian daripada khawatir itu yakturu, keluar apa khawatir, disimai karena mendengar min ahlil baladi, dari penduduk penduduk. Jadi orang bergejolaknya hati tidak menjadi yakin itu kadang-kadang dikonstruksi oleh karena tobi lingkungan, milieu, dan juga sebagian lahirnya khawatir itu dikonstruksi oleh adanya mendengarkan dari orang-orang yang ada di seputarannya, di penduduk di situ. Fa'ingkana, maka jika ada fi baladi, di sebuah negara, sya'ah, telah semerbak, viral, di dalam balad apa al-kalamu, ucapan, watana toko, dan saling membicarakan siapa an-nasu, saling berbicara sampai an-nasu, orang-orang bil bid'ah, dengan persoalan-persoalan bid'ah. Bayan bagi, maka mesti apa ayusona, untuk dipelihara, dijaga fi awwali buluwi, di awal baliknya seseorang penduduk itu anha dari bid'ah, bitalqinil haqqi, dengan diajarkan tentang perkara yang hak, yang meyakinkan. Ini pentingnya ya, pentingnya. Jadi khawatir atau gerakan hati bergejolak ya, untuk yang melahirkan rasa keraguan itu dikonstruksi oleh dua, karena milieu, yang kedua karena dikonstruksi oleh lingkungan, sering mendengar di lingkungan. Maka itu jika ada di sebuah negara tersebar ucapan, terjadi fitnah, terjadi pembicaraan yang bersifat bid'ah, maka harus dijaga itu, terutama pada awal baliknya anak-anak dari bid'ah, dengan diajarkan akan yang hak, yang fa'in lau ulqiya, dan fa'innahu, maka sesungguhnya manusia, lau ulqiya, andaikan diajarkan, ilaihi, kepada seseorang apa al-batilu, kebatilan. Kalau ternyata di situ, di sebuah negara, di sebuah tempat masyarakat itu sudah begitu masif namanya bid'ah, dan itu sudah sampai ke akar-akarnya, ke hatinya anak-anak kita. Jadi lau ulqiya, andaikan sudah diajarkan ilai kepada seseorang apa al-batilu, kebatilan, lawajabat, maka wajib apa izalatuhu. Apa izalah itu artinya menghilangkan, membersihkan dari batil an qalbi, dari hatinya seseorang. Jadi itu harus seperti itu. Warahuma, dan kadang-kadang asura, sulit apa zalika, untuk menghilangkan seperti itu kalau sudah masih itu sulit. Kama, sebagaimana annahu, seseorang, laukana, andaikan ada siapa hadal muslimu, andaikan ada seorang muslim itu tajiran, sebagai seorang pedagang, waqad sya'a, dan sungguh telah viral ya, sudah menyebar fil baladi, di negara itu, apa muamalatur ribawi, apa muamalatur riba, transaksi pelaku riba. Kalau ya, andaikan ada seorang muslim yang menjadi pedagang, kemudian di situ terjadi transaksi riba yang sangat masif, maka wajib alaihi, atas muslim tajir tadi apa ta'allumul hadri, belajar tentang bahayanya atau hati-hatinya riba, dari riba. Nah, ini baru namanya fardu ain, karena adanya awarid sesuatu yang maka hukum untuk belajar bahayanya riba itu wajib hukumnya ketika di suatu tempat, di suatu negara itu sudah sangat masif pergerakan bisnisnya orang-orang itu yang penuh dengan riba. Wa'adha, dan adapun ma zakartu dzalik, wa'adha, dan adapun apa yang telah aku sebutkan di atas, wa adapun hadza, itu al-haqqu, yang benar, bil ilmi alladzi,
di dalam ilmu alladzi yang huwa adapun alladzi itu fardu ainin menjadi fardu ain. Jadi makanya ini tadi jadi fardu ain bukan fardu kifayah. Wa maknahu dan adapun maknanya, pengertiannya ini. Pengertiannya bahwa al ilmu bi kaifiyatil amal. Orang itu harus mengetahui ilmu caranya beramal. Mengetahui al-ilmu, mengetahui pemahamannya adalah al-ilmu, mengetahui bi kaifiyatil amali, cara bekerja al-wajib yang wajib. Paman maka barang siapa alima yang ngerti, yang tahu al-ilma al-wajibah akan ilmu yang wajib, wa waqta wujubihi dan waktu wajibnya mencari ilmu. Faqad alima ilmal ladzi faqad alima maka sungguh mengetahui siapa orang al ilmal ladzi pada ilmu yang huwa adapun ilmul ilmi ya itu fardu ainin menjadi fardu namanya fardu ain. Saya ulangi, faman alima maka barang siapa yang belajar al ilma akan ilmu al ilmal wajibah akan ilmu wajib wa waqta wujubi dan waktu wajibnya belajar. Faman barang siapa alima yang mengetahui barang siapa yang mengetahui ilmunya wajib wa waqta wujubi faqad alima ilmah maka sungguh telah mengetahui al ilma ilmu alladzi yang huwa adapun alladzi itu fardu ainin fardu ain. Wa ma zakaru wa ma sesuatu zakaru yang telah disebutkan wa akan ma siapa as-sufiyatu kalangan orang-orang sufi apa yang telah disebutkan oleh kalangan sufi izu min fahmi khawatiril adwi setengah atau sebagian terhadap pemahaman terhadap goresan-goresan musuh, kerentekan-kerentekan yang disebabkan oleh musuh, walamatil maliki dan pertolongan atau bisikan-bisikan malaikat. Itu hakun sebuah kebenaran, aidun juga. Walakin fi hakiman akan tetapi apa ya? Walakin fi hakiman akan tetapi haknya orang ya tasodda lahu di lingkupan itu ya. Fa idza kana al-ghalibu anal insan la yanfaqu min dawa'i syarri wa riba. Fa idza kana maka apabila ada apa al-ghalibu kebiasaan anal insana sesungguhnya manusia itu ya layan faku tidak lepas. Biasanya manusia itu tidak lepas andawa isyari dari dorongan-dorongan kejahatan, waryai dan riya, wal hasadi dan hasud. Fayalzamuhu maka wajib atas insan apa ayat ta'allama belajar ta'allamu apa ayat ta'allama belajar min ilmi rubi'il muhlikati dari ilmu seperempat yang merusak. Biasanya manusia itu tidak lepas dari dorongan-dorongan kejahatan. Dorongan kejahatan, motivasi jahat itu. Motivasi jahat, motivasi riya, hasud. Itu tidak lepas dari itu. Biasanya. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Maka wajib untuk mengetahui. Ya, untuk belajar fayal zamahu maka wajib apa ayat ta'allama yaitu belajar min ilmi rubi'il muhlikati dari ilmunya tentang seperempat yang merusak ibadah. Apa ayat ta'allama harus belajar min ilmi rubi'il muhlikati yang bisa merusak emas suatu yaro yang melihat ma terhadap sesuatu yaro yang melihat ya nafsahu pada dirinya muhtajan kebutuhannya ilahi kepada
Jadi wajib untuk belajar dari ilmu yang merusak. Nanti bisa dilihat pada dirinya itu butuh yang mana. Yang paling dominan yang merusak. Ya, 1/4 yang merusak dari yang merusak jiwa seseorang itu mana yang dominan. Itu yang tahu adalah dirinya sendiri. Sesuatu yaro yang melihat apa nafsu jiwanya seseorang muhtajan pada sesuatu yang dibutuhkan ilahi kepadamu. Wa kaifa bagaimana tidak wajib yaitu belajar alaihi atas insan. Bagaimana tidak wajib yang namanya belajar? Ya, belajar untuk mengetahui akan sesuatu yang merusak, 1/4 yang merusak terhadap ibadah itu bagaimana tidak wajib? Karena waqad qala dan sungguh telah dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah sumulikatin adapun 3 perkara yang rusak pada diri manusia syukun mutoun, yaitu orang yang medit, ya, orang yang medit, mutoin yang ditaati, wa hawa muttabaun, dan orang yang mempunyai hawa nafsu yang selalu diturut, wa ijabul mar'i, dan orang yang ujub, seseorang yang ujub binafsi akan bangga dengan dirinya, binafsi dengan dirinya al-mar. Wala yanfaku, dan tidak lepas anha dari 3 itu siapa basyarul manusia. Wa baqiyatu ma, dan adapun seluruhnya, wa baqiyatu ma, dan adapun seluruh sesuatu sanad kuruhu akan kami jelaskan, akan ma min madmumati ahwalil qalbi, nanti akan dijelaskan di dalam pembahasan tentang hal-hal yang tercela dari keadaan-keadaan hati, ya. Kal-kibri seperti ini yang mencela, yang menjadi tercela hati itu seperti kibir, sombong, wal ujbi, ujub, wa akhwati, dan saudara yang keduanya. Saudara yang kibir dan ujub, ya, sum'ah, syuhra, dan tatabiu yang mengikuti hadis salasa terhadap 3 ini al-muhlikati yang rusak. Wa izalatuha, dan adapun menghilangkan akan salasal muhlikat itu fardu ainin, hukumnya fardu ain. Wala yumkinu, dan tiada mungkin apa izalatuha menghilangkan akan as-salasu hadis salasa illa bima'rifati hududiyah, kecuali mengetahui batas-batasnya. Apa batas-batasnya? Hadis salasa al-muhlikat, 3 yang merusak ini. Wa ma'rifati asbabiyah, dan mengetahui untuk bagaimana caranya orang itu bisa menghilangkan satu penyakit kalau tidak mengerti, tidak mengenal batas-batasnya, tidak mengenal sebab-sebabnya yang membuat 3 ini yang merusak. Wa ma'rifati alamatiha, dan untuk mengenal tanda-tandanya hadis salasa al-muhlikah. Wa ma'rifati ilajiyah, dan untuk mengetahui pengobatannya. Jadi untuk menghilangkan semua penyakit termasuk yang 3 ini, seseorang itu harus mengerti dulu tentang batasannya, harus paham tentang sebabnya, harus paham tentang obatnya, harus paham tentang ciri-cirinya, baru nanti bisa menghilangkan itu. Fa inna man la ya'rifu syarah, fa inna man, maka sesungguhnya seseorang la ya'rifu yang tidak mengerti asyarah akan kejelekan. Orang yang tidak tahu akan kejelekan, ya kau pasti akan akan tergelincir di dalamnya, akan terjatuh ya di dalam syar. Orang kayak nggak tahu ini tempat jelek, nggak tahu kalau ini jelek, pasti orang itu akan jatuh di situ. Wal ilaju, adapun pengobatannya, adapun ilat itu muqabalatus sababi, ya, membandingi sebab bidhaddihi dengan lawannya sebab. Wa kaifa yumkin, bagaimana mungkin akan bisa menyembuhkan duna ma'rifati sabab kalau tidak mengerti sebab wal musabbab, dan yang menjadikan sebab.
Fa'aksaruma, maka adapun kebanyakan sesuatu karena akan kami jelaskan apa ma fi rubu'il muhlikati di dalam pembahasan tentang seperempat yang merusak min furudil ayani yang merupakan bagian daripada fardu-fardu. Wa qad taraka, dan sungguh telah meninggalkan akan rubu'ul muhlikat atau yang seperempat yang merusak min furudil ayan itu banyak tinggalkan. Taruh kata meninggalkan akan rubil muhlikat min furudil ayan siapa annasu manusia kaafatan secara keseluruhan. Karena apa? Istigolan, karena sibuk bima dengan sesuatu layuni yang tidak ada faedahnya. Banyak diantara kita itu membiarkan seperti itu karena kita sibuk dengan urusan lain. Wa mimma, dan sebagian yang bagi yang mesti apa ayubadira untuk disegerakan fi ilqaihi ilaihi, untuk disampaikannya ilahi kepada mukallaf. Idza lam yakun, apabila belum atau apabila sebelum siapa mukallaf qad intaqala sungguh telah pindah an milatin dari satu agama ila milatin ukhra kepada agama yang lain. Ini perlu disegerakan itu disampaikan sebelum mukallaf itu akan pindah dari agama ke agama yang lain. Al imanu, adapun iman ini bil jannati, iman kepada surga, wan nari, dan neraka, wal hasyri, dan hasyr, bahwa kita harus mempercayai nanti ada mahsyar, wan nasri, dan ada kebangkitan kubur, hatta yu'amina, sehingga meyakini bi dengan al, wa yusaddiqo, dan membenarkan. Jadi sampai sebegitu semestinya kita itu menanamkan keyakinan kepada seseorang untuk segera untuk disampaikan itu. Wa adapun ma itu min tatimati kalimatai syahadati, bahwa itu tadi semua mengimani surga, neraka, hasyr, nasr, itu merupakan min tatimati kalimati syahadati, termasuk bagian dari penyempurna dua kalimat syahadat. Fa innahu, maka sesungguhnya mukallaf ba'da tasdiki, setelah membenarkan bikaunihi, dengan adanya Nabi alaihissalam rasulan, sebagai seorang utusan, yang bagi maka wajib, maka perlu apa ayyafhama, memahami siapa mukallaf ar-risalah, akan risalahnya, allati, yang huwa adapun allati muballighuha, beliau yang menyampaikan risalah. Jadi setelah kita itu meyakini seperti itu, kemudian kita membenarkan akan Nabi sebagai Rasul, maka kemudian kita harus apa? Memahami risalahnya beliau, bahwa beliaulah orang yang menyampaikan risalah. Wawa, dan adapun seseorang anaman, sesungguhnya siapa orang atau yang taat kepada Allah wa rasulahu, dan utusan Allah, falahu, maka bagiman apa al-jannatu, surga. Wa man asahu, dan barang siapa asahu, yang durhaka, yang menentang kepada Allah. Wa man, barang siapa asahu, yang menentang ya kepada Allah, falahu, maka baginya an-narun. Kalau sudah seperti itu, fa idza intabahta, apabila kamu sudah sabar, kalau kamu sudah bukan sadar, bukan sabar, sadar, lihat tadrij, terhadap apa namanya tadarruj, tahapan ini, pertahapannya, alimta, pasti engkau akan mengerti annal madhabal haqq wa hada, bahwa madhab yang benar, annal madhabal haqq, bahwasanya madhab ya al haqq yang benar, huwa adapun madhab hada, ya ini. Kalau nanti kamu sadar terhadap tahapan-tahapan demi tahapan, pertama mengimani tadi, kemudian membenarkan, ya, kemudian memahami, kemudian mentaati. Kalau itu kamu lakukan secara bertahap, dan akhirnya kamu menjadi ngerti bahwa madhab inilah, model beragama seperti inilah yang benar. Wa tahaqqaqta, maka akan menjadikan yakin siapa engkau. Nah ini, akhirnya kamu menjadi yakin. Annakulla abdin, atas bahwa sesungguhnya setiap hamba, huwa adapun abdun, itu fi majari ahwalihi, ada di apa? Di tempat jalannya, keadaannya, kondisinya, fi yaumi, di dalam
kesehariannya hamba walilati dan di dalam malamnya hamba. Jadi nanti itu bisa dilihat kalau sudah yakin bahwa setiap hamba itu nanti akan dilihat, bisa diperhatikan di dalam perjalanan keadaan di dalam harinya dan malamnya itu bagaimana. Layakku itu layakku tidak akan pernah lepas. Sepi min wakoi'ah dari kenyataan-kenyataan fi ibadati di dalam ibadahnya hamba. Dan tidak lepas pula, tidak pernah sepi dari apa wa muamalatihi dan dari muamalahnya pergaulannya hamba antajaddudi lawazimi dari barunya beberapa kewajiban alih atas hamba. Fayal zamahu maka wajib bagi hamba apa as-su'alu bertanya angkul lima dari segala sesuatu yaqa'u yang terjadi lahu pada man minan nawadiri dari kejadian-kejadian langka. Wa yalzamau dan wajib bagi man hamba apa al-mubadaratu mensegerakan ila ta'allumi ma yatawaqqa'u 'alal qurbi waliban. Wa yalzamau dan wajib bagi hamba apa al-mubadaratu mensegerakan ila ta'allumi ma untuk mempelajari sesuatu yatawaqqa'u yang sudah datang, yang terjadi apa wuku'u kejadiannya alal qurbi di waktu yang dekat waliban, biasanya seperti itu. Fa'idha tabayyana maka apabila sudah nyata annahu bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innama aroda sesungguhnya menghendaki siapa Nabi bila ilmil dengan ilmu al mu'arrafi yang ditakrifkan bil alif wal lam dengan tanda alif dan lam bi qaulihi di dalam dawuhnya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Itu yang dimaksudkan adalah ilmu amali adalah ilmu amal. Ketika apa yang dikehendaki yang dimaksudkan dengan Nabi dengan kata-kata al ilmu, tolabul ilmi dengan menggunakan al ta'rif di situ itu menunjukkan ilmu amal, ilmu praktis, ilmu praktek, bukan ilmu teori. Tolabul ilmi itu ya, mencari ilmu yang bisa langsung dipraktekkan. Itu wajibnya itu. Alladzi wa alladzi yang huwa adapun alladzi itu masyhurul wujubi yang sangat masyhur kewajibannya alal muslimina terhadap orang-orang muslim la ghairu tidak ada lain. Faqad ittadhaha sungguh telah nyata apa wajib tadriji yaitu sisi pertahapannya. Wa waqtu wujubihi dan sudah jelas waktu wajibnya untuk mencari ilmu. Wallahu a'lam. Allah adapun Allah itu alamu jauh lebih tahu. Ya mudah-mudahan kajian ini bisa kita dapatkan sehingga kita bisa memahami tahapan demi tahapan cara memperoleh sebuah keyakinan ya terhadap agama ini sehingga menjadi kuat keyakinan kita dan bisa menjadi orang yang bisa mengamalkan setiap kesehariannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan kepada bab bayanul ilmil ladzi wa fardhu kifayah. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang